Hai Sobat Movie, gimana nih kabar kalian? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tahun 2023. Film yang disutradarai oleh Daniel Penmayor ini diperankan oleh Pedro Alonso dan Enzo Caleza. Menceritakan seorang anak laki-laki bernama Ian yang mempunyai kekuatan magis yaitu ilusi, yang dimana ilusi tersebut bisa menciptakan sebuah visual baru ke orang lain sesuai dengan keinginan Ian. Jadi sangat memudahkan Ian untuk menipu, merampok, dan membegal. Oke, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler dari film Awareness. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film diawali dengan Ian dan ayahnya yaitu Vicente yang akan memasuki sebuah minimarket. Yang di sini Ian berjaga di luar sambil membuat ilusi untuk penjaga minimarket, di mana ilusi tersebut membuat sang penjaga minimarket merasa tidak kehilangan bir di etalasenya. Padahal bir tersebut sudah diambil oleh ayahnya yaitu Vicente. Setelah selesai dengan aksinya, Vicente keluar dari minimarket dengan membawa bir yang disembunyikan di kerah bajunya sambil berbisik ke Ian bahwa Vicente akan mengambil mobilnya, dan Ian menunggu Vicente sambil mempertahankan ilusinya ke penjaga minimarket supaya penjaga minimarket tidak curiga atas apa yang dilakukan Vicente. Di sini Ian gagal mempertahankan ilusi tersebut karena ada seseorang yang membisikkan sesuatu ke pendengarannya. Vaya friki. Yang mengakibatkan penjaga minimarket tersebut mengetahui bahwa dia sudah dirampok oleh Vicente. ¿Qué cojones? Ketika Vicente akan menghampiri Ian, penjaga minimarket mendatangi Vicente sambil membawa palu dan memukul mobil Vicente. Dan insiden pun terjadi. Dengan ilusinya, Ian menembak penjaga minimarket tersebut. ¡Ni un paso más! Setelah kejadian itu, Ian dan Vicente meninggalkan penjaga minimarket yang tergeletak di tanah. Karena insiden tersebut mengakibatkan Ian dan ayahnya harus terlibat dengan polis. Di sini, Ian dan Vicente dikejar-kejar oleh polis. Dan ya, di perjalanan yang terang benderang, tiba-tiba hujan es pun terjadi. Dengan ilusinya, Ian berhasil menyingkirkan mobil polis tersebut. Insiden perampokan yang dilakukan Vicente dan Ian mengakibatkan kekuatan Ian terekspos keluar. Dan celakalah bagi Ian karena perampokan kecil tersebut, Ian harus diburu oleh sebuah agensi yang telah lama mencari dirinya. Sí, las estoy viendo. Por fin. Scene berpindah ke Vicente dan Ian yang sedang merayakan ulang tahun Ian ke-18. Di sini, Vicente menceritakan tentang masa lalu ibunya Ian. Setelah Vicente selesai bercerita, Ian meminta izin untuk pergi ke arcade sebagai hadiah ulang tahun. Me voy. Ya te lo dije ayer, he quedado. Tetapi Vicente tidak mengizinkan Ian untuk keluar ke arcade dengan alasan kekuatan Ian bisa membahayakan orang lain, dan Vicente takut kalau seandainya Ian bertindak sembrono. Di sini Ian tetap nekat pergi ke arcade walaupun sudah dilarang oleh Vicente. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah bar yang dimana bar tersebut ada polis yang menjadi korban ilusi Ian yang sedang menceritakan kisahnya ke bartender karena terkena badai es pada saat mengejar Ian dan Vicente. Tetapi bartender tersebut tidak percaya dengan cerita polis itu. En serio, aquí no ha analizado en la vida. Dan tiba-tiba ketika sang polis sedang bercerita, langsung tergeletak pingsan. Karena di dalam bar tersebut ada seorang pengguna kekuatan seperti Ian yang bisa menciptakan sebuah ilusi dan membuat polis tersebut jatuh pingsan. Sebut saja Perceptor. Dan ternyata Perceptor tersebut juga mencari informasi tentang keberadaan Ian. Me dicen, estaban buscando al chico y a su padre. Karena polis tersebut bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya, hal ini membuat Perceptor tersebut tahu di mana Ian berada. Selanjutnya, kita akan dibawa di kediaman Vicente yang dimana Vicente tertangkap oleh agensi yang ingin mencari Ian. Dan ternyata pemimpin agensi itu adalah teman ayahnya Ian sewaktu masih muda. Kita sebut saja Adriana. Di sini, Adriana memaksa Vicente untuk memberitahu di mana Ian berada. ¿Dónde está el chico? Tetapi Vicente tetap tutup mulut dan tidak memberitahu keberadaan Ian saat ini. Walaupun Vicente menolak untuk memberitahu di mana Ian berada, agensi berhasil melacak truk yang dikendarai oleh Ian bahwa sekarang Ian sedang berada di arcade. Lo tenemos. Han localizado su furgoneta en los recreativos.
Agensi langsung bergegas ke arkade untuk mencari Ian, dan ternyata Perceptor sudah menemukan Ian terlebih dahulu, yang mengakibatkan agensi harus berhadapan dengan Perceptor. Ketika Perceptor sedang bertarung dengan agensi berhasil mengamankan Ian, dan Ian terpaksa ikut dengan Adriana karena Vicente digunakan sebagai sandera oleh Adriana. Setelah Ian masuk ke dalam mobil, anak buah Adriana langsung menutup kepala Ian dengan helm hitam yang bertujuan untuk menyegel kekuatan Ian. Kemudian Adriana langsung mengambil sampel darah Ian untuk dianalisis, yang nantinya darah tersebut akan dicari formulanya, dan formula tersebut akan digunakan untuk membuat orang-orang seperti Ian. Saat di perjalanan, Perceptor berusaha menghentikan mobil Adriana. Tetapi sangat disayangkan karena Adriana sudah berpengalaman menghadapi Perceptor, ilusi yang dibuat Perceptor tidak memban terhadap Adriana. El Perceptor ha bloqueado la carretera. No te lo creas, sigue recto. Kemudian Ian dibawa ke laboratorium tempat Adriana bekerja. Di sini Adriana menjelaskan tentang asal-usul kekuatan Ian dan kebusukan orang-orang yang menciptakan kebohongan dan tetap tak terlihat. Analicemos la historia. Penjelasan Adriana tersebut sebenarnya untuk merekrut Ian. Quiero que trabajes conmigo. Karena Adriana membutuhkan Ian untuk melawan orang-orang yang berkemampuan seperti Ian. Karena orang-orang tersebut sudah mengendalikan bola kekuasaan, memanipulasi pikiran para pemimpin, politisi, dan militer. De los gobernantes, políticos y militares. Tetapi di sini Ian langsung menolak. Alasannya sudah jelas, karena Ian tak percaya dengan agensi yang sudah menyandera ayahnya. Setelah selesai diinterogasi, Ian dibawa Adriana untuk menemui Vicente. Dan di ruangan tersebut, Ian langsung mengetahui sebuah kebenaran bahwa Vicente dan Adriana dulunya berteman. Un momento. ¿Os conocéis? Kemudian Adriana memberitahu Ian tentang kekuatan kedua, yaitu memasuki pikiran orang. Di sini Adriana memancing Ian untuk memasuki pikiran Vicente dan mencari tahu siapa sebenarnya Vicente yang sekarang menjadi ayahnya Ian. Kejadian itu menimbulkan perdebatan antara Vicente dan Ian karena Vicente melarang Ian untuk mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh Adriana. Te lo pido, no le hagas ni caso. Lo único que quieren es experimentar contigo. Karena Ian sudah terbawa emosi, tanpa aba-aba, Ian langsung masuk ke dalam pikiran Vicente untuk membuktikan apa yang telah diucapkan oleh Adriana. Setelah Ian memasuki pikiran Vicente, Vicente langsung jatuh pingsan. Dan Ian menemukan sebuah fakta baru bahwa Vicente bukanlah ayahnya Ian, melainkan orang yang membawa pergi Ian dari ibunya. Adriana mengatakan kepada Ian bahwa kemungkinan ibunya masih hidup. Pero tu madre podría seguir viva. Scene berpindah ke Ian yang didatangi oleh pihak dari agensi, kita sebut saja Esther. Kedatangan Esther di sini untuk mengajak Ian kabur dari agensi, karena Esther mengatakan kepada Ian kalau Ian akan dijadikan tikus percobaan oleh agensi. ¿Te has dado cuenta dónde estás? Eres un ratón de laboratorio. Dan Ian di sini langsung menyetujuinya. Entah apa tujuan sebenarnya si Esther ini, kenapa dia membantu Ian kabur dari agensi. Esther dan Ian melumpuhkan semua penjaga yang ingin menghentikan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Ian meminta Esther untuk menyelamatkan Vicente. Walaupun Ian mengetahui kalau Vicente bukan ayahnya Ian, tapi Ian tahu bahwa kunci untuk menemukan siapa sebenarnya ibunya Ian ialah Vicente. Setelah Esther dan Ian mengalahkan semua penjaga, akhirnya mereka berhasil kabur dari agensi. Rencana kabur mereka telah diketahui oleh Perceptor, karena sebelumnya Perceptor sudah menyusup ke laboratorium agensi untuk mencari Ian. Ketika Perceptor tahu bahwa Ian sudah kabur dari lab, Perceptor langsung mengejar Ian. Di saat Esther dan Ian mengalami kecelakaan, Perceptor langsung menemukan Ian. Di sini Perceptor berhasil dikelabuhi oleh Ian. Dengan kekuatan matanya, Ian memberikan sebuah ilusi kepada Perceptor dan Perceptor tidak mencurigainya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga menginap di hotel. Dan di dalam hotel tersebut, Vicente tidak sadarkan diri. Esther menyuruh Ian untuk memasuki pikiran Vicente karena Ian penasaran siapa sebenarnya dirinya dan sekaligus mencari tahu tentang ibunya. Setelah selesai masuk ke pikiran Vicente, Ian dikejutkan dengan kedatangan Perceptor. Di sini Ian dan Perceptor saling bermain ilusi. Tetapi karena Ian kurang pengalaman, Ian tertangkap oleh Perceptor dan Perceptor memasuki pikiran Ian untuk mencari informasi yang dicari Ian ketika Ian memasuki pikiran Vicente. Dan Perceptor berhasil menemukan informasi yang dicarinya, yaitu keberadaan Kominsky.
Es nuestra única opción. Setelah selesai masuki pikiran Ian, Perceptor meninggalkan Ian bersama Esther di hotel. Ketika Ian terbangun, Ian langsung berdebat dengan Vicente karena Vicente bertahun-tahun telah berbohong kepada Ian bahwa kenyataan yang Ian lihat saat masuki pikiran Vicente adalah Vicente menculik Ian dari ibunya. Di sini Vicente menjelaskan kepada Ian bahwa Vicente berusaha untuk melindungi Ian dari kejaran agensi. Karena sebenarnya tujuan dari agensi adalah mencari formula yang ditinggalkan oleh Kominsky lewat Ian. Y también la fórmula que hay en tu sangre. Yang nantinya formula tersebut digunakan untuk menciptakan orang-orang yang berkemampuan seperti Ian. Perdebatan pun berakhir. Di sini Ian meninggalkan Vicente. Dengan modal alamat yang berhasil didapat dari kepala Vicente, Ian bergegas mencari keberadaan Kominsky untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kominsky tersebut. Ketika Ian sedang mencari tahu tentang Kominsky, Esther meminta bantuan kepada Perceptor. Siapa tahu Perceptor mengetahui tentang Kominsky yang sedang dicari Ian saat ini. Perceptor berbicara kepada Ian dan memberikan bantuan kepada Ian untuk membantu mencari tahu siapa sebenarnya orang tua Ian. Karena di sini Perceptor juga sudah lama mencari Ian. Yo también te estaba buscando, hijo. Di sini Perceptor menceritakan tentang kekejian yang dilakukan agensi setelah selesai Perang Dingin, yang dimana agensi memburu satu persatu orang yang berkemampuan seperti Ian dan menonaktifkan mereka semua. Perceptor juga menceritakan seseorang yang bernama El Mulo yang berhasil membangkitkan kekuatan ketiga, yaitu penaklukan total, yang dimana kekuatan tersebut bisa membelokkan kehendak apapun. Dengan kekuatan ketiga, sudah dipastikan orang tersebut akan berkuasa. Setelah Perceptor selesai bercerita, Ian menemukan satu kebenaran bahwa dirinya adalah Perceptor yang terlahir alami tanpa formula. Iban a hacer el primer perceptor natural. Dan Kominsky yang selama ini ia cari adalah orang tuanya. Ian terkejut dan tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Perceptor. Ketika Perceptor ingin meyakinkan Ian, agensi menemukan lokasi mereka. Kemudian Perceptor menyuruh Ian untuk pergi ke Spanyol, tempat di mana ibu Ian tinggal. Dan di sini Esther meminta Ian untuk mempercayai Perceptor. Tú fíjate. Mereka bertiga mencoba melarikan diri karena agensi sudah mengepung tempat itu. Saat melakukan perlawanan, Perceptor tertangkap oleh agensi, tetapi tidak dengan Esther dan Ian, yang dimana Ian berhasil melarikan diri dari agensi dan kabur bersama Esther. Perceptor yang tertangkap langsung dibawa ke laboratorium agensi untuk diambil sampel darahnya, yang dimana darah tersebut akan dites dan diambil formulanya. Tetapi sangat disayangkan karena formula tersebut tidak ada di dalam tubuh Perceptor. Doctora, la fórmula está tan diluida en su organismo que... Di sini Adriana hampir menyerah untuk mencari formula tersebut. Pada saat Adriana meninggalkan Perceptor di ruang tes, Perceptor membuat rencana pelarian dengan cara meminta minum kepada operator agensi. Tengo sed. ¿Podrías traerme un poquito de agua? Dan operator itu pun mengebor topeng yang menutup bagian mulut Perceptor. Dan ya, yang dibor oleh operator adalah bagian mata Perceptor. Perceptor berhasil mengendalikan operator dan membunuh mereka yang berada di ruangan tes tersebut. Dan Perceptor melarikan diri dari agensi. Scene berpindah ke Esther dan Ian yang sudah sampai di Spanyol. Seperti yang telah dikatakan oleh Perceptor, di sanalah tempat keberadaan ibu Ian. Akhirnya Ian bertemu dengan ibunya, tetapi di sini kondisi ibunya sudah sangat memprihatinkan. Karena ibunya sudah tidak bisa berbicara, Ian langsung masuk ke dalam pikiran ibunya. Di sana, Ian langsung bertemu dengan ibunya yang sedang bersama Ian ketika masih bayi. Ketika Ian berada dalam kesadaran ibunya, Perceptor ikut masuk ke dalam kesadaran Ian dan menunjukkan apa yang dilakukan agensi kepada ibunya. Única copia que tenía Kominsky. Di sini demi mendapatkan formula dari ibu Ian, agensi melakukan penyiksaan kepada ibu Ian supaya memberikan formula tersebut. Ketika Perceptor memasuki pikiran Ian, ibu Ian menyadari bahwa bukan hanya agensi yang menginginkan formula itu, tetapi Perceptor juga menginginkan formulanya. Ian, dame esos cubos. Itulah alasan kenapa ibu Ian menanamkan formula tersebut ke dalam memori Ian. Ketegangan pun terjadi ketika Ian menyadari bahwa Perceptor juga menginginkan formula tersebut. Di sini Perceptor memaksa Ian untuk memberikan formula tersebut ke dirinya. Tetapi Perceptor ditahan oleh kekuatan ibunya. Karena keinginan ibu Ian adalah untuk tidak memberikan formula tersebut kepada siapapun kecuali Ian. Di saat kekuatan ibu Ian sudah tidak bisa menahan Perceptor, mereka berdua keluar dari pertempuran pikiran tersebut dan Ian berkata kepada ibunya untuk tidak mencemaskan apapun.
Insiden demi insiden terjadi yang dimana agensi sudah sampai di kediaman ibunya Ian. Dan ya, ketika agensi masuk, Ian langsung emosi dan membangkitkan kekuatan ketiga, yaitu penaklukan total. Agensi dibikin tak berdaya oleh kekuatan Ian. Pada saat Adriana menyuruh Ian untuk berhenti, Ian langsung membuat Adriana dan anak buahnya diambang kematian. Karena saat Ian menggerakkan pikiran sedikit saja, mereka semua akan meninggal dunia. Ian yang emosi memberitahu Adriana bahwa ibunya masih hidup. Di sini Adriana terkejut dengan perkataan Ian. Kemudian Adriana menjelaskan bahwa dia kehilangan ibunya selama bertahun-tahun dan Perceptorlah yang menculik ibu Ian. Nosotros la perdimos hace muchos años. Pada saat Adriana menjelaskan, Perceptor gugup dan menyuruh Ian untuk segera membunuh Adriana. Dan pada saat Ian akan melakukannya, Vicente pun datang dan berniat untuk menghentikan Ian. Di sini Vicente menjelaskan bahwa Ian telah dimanipulasi oleh Perceptor. Te está manipulando, míralo. Pada saat Ian akan mengambil keputusan, Perceptor langsung memberikan pistol kepada Ian untuk membunuh Vicente. Sedangkan Vicente mati-matian untuk menghentikan Ian karena kalau sampai Ian membunuh agensi, sudah dipastikan Ian akan menyesalinya. Perceptor yang melihat itu geram dengan Vicente. Dan ya, Perceptor langsung menembak Vicente. ¿Qué has hecho? Pada saat Vicente diambang kematian, Ian menghentikan kekuatannya dan pergi untuk menolong Vicente. Di sini Vicente menyuruh Ian untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam pikiran Vicente. Ketika Ian masuk ke dalam pikiran Vicente, Ian mengetahui bahwa ibunya lah yang meminta Vicente untuk menyelamatkan Ian dari agensi. Tienes que llevarte. Prométeme que lo harás. Ian langsung terpukul setelah mengetahui kebenaran tersebut. Di saat Ian keluar dari pikiran Vicente, Vicente langsung meninggal dunia. Setelah menembak Vicente, Perceptor melarikan diri dan Ian langsung pergi mengejar Perceptor. Akhirnya Ian berhasil mengejar Perceptor, tetapi Ian harus baku hantam dengan orang yang sudah dikendalikan oleh Perceptor. Dan di sini Perceptor menyandra Esther. Perceptor mengancam Ian akan membunuh Esther jika Ian tidak memberikan formula tersebut ke Perceptor. Déjame verla en tu mente y me iré sin hacerle daño. Ian pun bingung harus bagaimana menyerahkan formula tersebut demi Esther atau tidak memberikan formula tersebut tetapi nyawa Esther diambang kematian. Di saat Ian bingung menentukan pilihan, Adriana datang untuk memberitahu Ian bahwa Esther itu tidak nyata dan hanya ada di dalam pikiran Ian. Sea quien sea, es una proyección. Karena sejak di arcade, Esther sudah ditanamkan dalam pikiran Ian oleh Perceptor. Di sini Adriana meyakinkan Ian bahwa dia sudah ditipu oleh Perceptor. Dan di sisi lain, Esther meyakinkan Ian bahwa dirinya itu nyata, tidak seperti yang dikatakan oleh Adriana. Karena Ian ingin membuktikan perkataan Adriana, Ian pun flashback ke dalam isi pikirannya sendiri untuk mencari tahu kebenaran tentang Esther. Dan ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh Adriana. Esther hanya ada di dalam pikiran Ian. Di sini Ian emosi kepada Perceptor dan akhirnya Ian menembak Perceptor. Di sini Perceptor meninggal dunia. Karena Esther tidak nyata, Esther pun selamat dari tembakan tersebut dan mereka pun bersatu kembali. Walaupun Esther hanya ada di dalam pikiran Ian, Ian sangat bahagia dan film pun berakhir. Kesimpulan dalam film ini adalah seharusnya Vicente dari awal tidak berbohong kepada Ian dan menceritakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa ibunya lah yang meminta tolong untuk membawa Ian kabur dari agensi. Karena sehebat apapun rahasia itu disembunyikan pasti akan ketahuan dan serapat apapun kebohongan pasti akan terbongkar kelak. Jadi mending jujur apa adanya. Pesan-pesan yang dapat diambil dari film ini adalah tetaplah menjadi orang baik walau dirimu mempunyai kekuatan yang bisa menguasai dunia dan jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan sebelum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Saya Eko Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada sahabat Movie yang sudah mendengarkan alur cerita dari film Awareness. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya.